Jangan bilang kalau ini karena masalah perempuan. Aduh pak, perempuan itu di luar ada banyak. Bukan cuma istrinya Pak Bagas aja. Lagian itu perempuan juga nggak benar kok. Masa beliau baru kehilangan istri, dia mau diajakin nikah? Welcome, enjoy your time. Assalamualaikum, selamat datang untuk pendengar baru dan terima kasih untuk yang masih setia dengan cerita ini. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Selamat mendengarkan bab 43, akhir sebuah cerita. Bagas menghajar Yoga habis-habisan. Sejak tadi dia sudah sangat geram pada pria itu. Namun ucapan terakhir Yoga benar-benar membuat darahnya mendidih. Sialan, berani lo ganggu istri gue lagi, hah? Pekik Bagas sambil menghajarnya bertubi-tubi. Yoga sempat ingin melawan, namun dia yang terkejut karena serangan mendadak itu pun kalah. Risa panik, dia segera menghentikan suaminya. Mas, cukup, ucap gadis itu sambil memeluk Bagas. Kenapa? Kau masih mau belain bajingan itu? Tanya Bagas dengan napas menggebu-gebu. Wajahnya merah padam, tampak jelas bahwa pria itu sedang murka. Risa menggelengkan kepala. Enggak mas, aku gak mau kamu masuk penjara karena nyerang orang lain, jawab gadis itu. Akhirnya Bagas berhenti. Melihat Yoga babak belur, dia sudah cukup puas. Wajar saja, tadi pria itu berani menyuruh Risa bercerai, sehingga Bagas tidak dapat mengendalikan emosinya lagi. Ayo kita pergi, jangan pernah bicara sama dia lagi, ajak Bagas sambil menggandeng tangan Risa. Sebenarnya gadis itu tidak tega meninggalkan Yoga sendirian. Namun dia tidak memiliki pilihan lain. Daripada nanti suaminya semakin marah, akhirnya ia terpaksa meninggalkan mantan kekasihnya yang sudah babak belur itu begitu saja. Sementara itu hati Yoga begitu miris melihat gadis yang ia cintai meninggalkannya. Padahal saat ini kondisi dia sudah berdaya. Aku gak nyangka kamu lebih milih dia, Riz. Padahal selama ini dia yang udah nyakitin kamu, batin pria itu. Dia masih tidak paham mengapa Risa lebih memilih Bagas. Di matanya pria itu hanya lelaki yang dulu sedang membuat kekasihnya terluka. Steffi yang tadi sempat menyaksikan kejadian tersebut langsung berlari ke arah Yoga. Dia terkejut saat mengetahui Bagas menghajar pria itu seperti orang kehilangan akal. Pak Yoga, kenapa bisa begini? Tanya wanita itu. Gak apa-apa, jawab Yoga singkat. Dia sedang tidak ingin bicara dengan siapapun. Tapi ini parah banget pak, saya antar ke klinik ya. Steffi berusaha membantu Yoga untuk bangkit, lalu menutupnya ke klinik. Saya mau ke kamar aja, terima kasih, ucap Yoga. Jangan dong pak, nanti kalau bapak kenapa-napa gimana? Udah ke klinik aja dulu, biar saya antar. Steffi sedikit memaksa. Akhirnya pria itu pun luluh. Ternyata dia mengantar Yoga karena ingin tahu lebih banyak. Kenapa bisa jadi begini pak? Saya kira Pak Bagas selama ini baik sama bapak. Gak nyangka malah bisa berantem, ujar wanita itu. Yoga tidak menjawab. Dia malas menjelaskannya. Lagi pula menurutnya posisi dia memang tidak kuat. Meski dirinya adalah mantan kekasih Risa, tetapi mau bagaimanapun Bagas adalah suaminya. Jangan bilang kalau ini karena masalah perempuan. Aduh pak, perempuan di luar itu ada banyak. Bukan cuma istrinya Pak Bagas aja. Lagian itu perempuan juga gak bener kok. Masa beliau baru kehilangan istri dia mau aja dinikahin? Cibir Steffi. Yoga langsung memicingkan matanya ke arah wanita itu. Jaga bicara kamu, jangan fitnah orang sembarangan, tegurnya. Dia tidak terima gadis yang ia cintai dicibir seperti itu. Steffi terkejut, tak menyangka jika Yoga akan membela Risa. Ia pikir setelah apa yang terjadi, pria itu akan membencinya. Dia tidak tahu seberapa dalam perasaan Yoga terhadapnya. Saya bisa sendiri, terima kasih sudah bantu, ucap Yoga kemudian meninggalkan Steffi begitu saja. Wanita itu pun terdiam. Mereka ini kenapa sih? Yang satu ngamuk-ngamuk demi istrinya, satu lagi ngambek belain dia. Apa hebatnya perempuan satu itu? Keluh Steffi kesal. Di tempat lain, Bagas mengajak anak dan istrinya kembali ke kamar. Dia sudah tidak nyaman dengan suasana yang ada.
Melihat suaminya diam sejak tadi, Risa yang tengah berjalan di samping Bagas pun merasa tidak nyaman. Akhirnya dia berusaha menjelaskan. Mas, tadi aku belum sempat gadis itu selesai menjelaskan, Bagas sudah memotongnya. Gak perlu dijelasin, Mas sudah dengar semuanya, sahut Bagas. Risa terkejut. Ia langsung menoleh menatap suaminya dengan tatapan seolah tidak percaya. Jadi, Mas dengar semuanya? Tanyanya mengkonfirmasi. Terima kasih kamu udah kasih penjelasan ke dia. Tapi Mas rasa itu udah cukup. Tolong jangan temuin dia lagi ya. Pinta Bagas dengan lembut. Risa mengangguk lemah. Dia tak berani untuk melawan suaminya. Apalagi dia sadar posisinya sebagai istri memang harus patuh pada suami. Setibanya di kamar, mereka bertiga langsung berganti pakaian. Emosi yang meledak-ledak membuat Bagas lelah. Pria itu pun mengajak anak dan istrinya untuk beristirahat. Kebetulan Via memang sudah mengantuk, jadi bocah kecil itu tidak banyak bicara. Saat suami dan anak sambungnya sudah terlelap, Risa masih terjaga. Gadis itu tidak bisa tidur, memikirkan nasib Yoga. Meski bagaimanapun, dia tidak tega melihat mantan kekasihnya itu terluka seperti tadi. Apalagi ia ingat bagaimana serangan suami yang brutal. Bahkan wajah Yoga sampai memar-memar dan berdarah. Gimana kalau dia laporin Mas Bagas ke polisi? Batinnya. Dia khawatir Yoga akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Risa yakin Bagas akan kalah meski niatnya adalah untuk mempertahankan harga diri dan istrinya. Tetap saja tindakannya bisa dikatakan sebagai tindak kriminal karena telah menyerang orang lain. Gadis itu sangat gelisah. Dia bahkan sampai bolak-balik, miring ke kanan dan ke kiri. Namun masih juga tidak bisa terlelap. Di tengah lamunannya itu ada pesan masuk dari nomor baru Yoga. Pria tersebut mengirimkan foto wajahnya yang babak belur dengan caption, "Terima kasih atas luka yang kamu berikan, Riz. Bukan cuma luka di hati, tapi fisikku juga." Gadis itu terenyuh. Ia sadar apa yang Yoga katakan memang benar adanya. Gadis itu menoleh ke arah suaminya. Bagas sangat nyenyak, seolah tak akan ada yang bisa membangunkannya malam itu. Meski ingat bahwa suaminya sudah melarang, tetapi dia tidak bisa diam saja. Akhirnya gadis itu bertanya, "Di mana Mas Yoga sekarang?" Tentu dengan senang hati pria itu memberitahunya. Saat ini, dia tengah dirawat di klinik yang lokasinya tidak jauh dari hotel. Masih bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Akhirnya Risa memutuskan untuk menemui pria itu. "Maafin aku, Mas. Aku harus selesaikan ini supaya dia gak berharap lagi," ucap gadis itu. Ada satu hal penting yang ingin ia sampaikan pada Yoga. Tadi hal itu belum sempat terucap karena Bagas sudah terlanjur memukulinya. Ia pikir ini saat yang tepat, mumpung suaminya masih terlelap. Jika Bagas tidak tidur, pasti tidak akan mengizinkannya. Lagi pula, ia ingin memohon agar Yoga tidak membawa masalahnya ke jalur hukum. Ia takut jika suaminya ditangkap polisi dan mendekam di penjara. Sebenarnya hatinya berat melakukan hal itu. Ia tahu betul tindakannya malam ini adalah sebuah kesalahan. Namun tetap saja gadis itu nekat. Meski sambil dihantui oleh rasa bersalah. Saat gadis itu keluar lift sendirian, Steffi melihatnya dari kejauhan. Dia pun membuntuti Risa diam-diam. Curiga karena dia tidak bersama Bagas. Saat melihat Risa masuk ke klinik, Steffi tersenyum. Dia merasa dirinya akan menang melawan gadis itu. Kayaknya seru nih, batinnya. Ia pun segera kembali ke hotel, menunggu di koridor kamar Bagas, supaya bisa segera memberitahu pria itu bahwa saat ini istrinya tengah menemui pria lain. Di kamar, Bagas yang sedang terlelap itu tiba-tiba membuka matanya. Ia ingin buang air kecil. Pria itu pun turun tanpa rasa curiga, apalagi kondisi kamar mereka gelap. Akan tetapi, setelah ia kembali dari toilet, Bagas menyadari ada yang aneh dari kamarnya itu. Pria tersebut langsung menyalakan lampu. Jantungnya terasa terhempas saat menyadari istrinya tidak ada di tempat tidur mereka. "Risa kemana?" gumamnya.
Dia bergegas mengambil ponsel dan menghubungi istrinya. Namun sayang, gadis itu tidak membawa ponselnya. Bagas malah mendengar sendiri nada dering ponsel yang ada di meja kamar tersebut. Hatinya semakin was-was. Dia takut jika Risa terpengaruh oleh ucapan Yoga. Bisa saja malam ini gadis itu kabur bersamanya, pikir pria itu. Dia bahkan tidak sempat berganti pakaian. Bagas segera keluar dari kamar untuk mencari istrinya, hanya dengan mengenakan piyama. Steffi yang sedang menantinya sejak tadi pun langsung bereaksi. Dia pura-pura sedang melintas. Pak Bagas, mau nyusurin istrinya ya Pak? Tanya wanita itu. Bagas yang tadinya malas menanggapi Steffi pun akhirnya menghentikan langkahnya. Kamu tahu di mana istri saya? Tanyanya. Bapak nggak tahu? Saya kira tahu. Aduh maaf, kayaknya saya salah bicara. Jawab wanita itu berakting. Di mana dia? Tanya Bagas serius. Tadi sih saya lihat masuk ke klinik. Kayaknya mau jengukin Pak Yoga deh. Jawab Steffi pura-pura polos. Jantung Bagas langsung berdentum seperti genderang perang. Wajahnya langsung kaku dan merah padam. Dia benar-benar murka saat mengetahui istrinya malah menemui Yoga. Apalagi secara diam-diam. Padahal dia sudah memberi peringatan tadi. Pria itu langsung meninggalkan Steffi, bergegas menuju klinik. Bahkan dia lupa bahwa saat ini Vio sedang tidur sendirian di kamar mereka. Keterlaluan kamu, Riz. Gumam pria itu penuh dengan rasa kekecewaan. Sementara Risa, saat ini dia sedang menemui Yoga. Gadis itu memohon agar pria tersebut tidak melaporkan suaminya ke polisi. Mas, aku minta maaf atas nama suamiku. Aku harap kamu maklum. Biar gimana pun, suami pasti gak akan terima dengar orang lain minta istrinya untuk pisah. Tutur gadis itu. Kamu masih belain dia aja, Riz. Keluh Yoga. Dia kecewa karena ia pikir gadis itu datang karena peduli padanya. Padahal yang dibahas hanya tentang Bagas. Jelas aku harus bela dia, Mas. Dia itu suamiku. Apalagi sekarang aku sedang mengandung anaknya. Aku gak mau anakku lahir dalam kondisi ayahnya di penjara. Jelas Risa. Bola mata Yoga langsung membulat sempurna. Kamu hamil? Hamil anak dia? Tanyanya. Hatinya terasa ditusuk-tusuk oleh sembilu. Sakit sekali mendengar gadis yang ia cintai kini tengah mengandung anak orang lain. Hal itulah yang ingin Risa sampaikan. Supaya kedepannya Yoga tidak mengharapkannya lagi. Risa mengangguk. Iya mas, sekali lagi aku minta maaf atas semua kesalahanku. Aku juga turut prihatin dengan kondisi kamu. Aku tahu kamu laki-laki yang baik. Kamu masih bisa dapat pendamping yang lebih baik dari aku, Mas. Tapi aku maunya kamu, Risa. Kalau emang aku baik, kenapa kamu malah nikah sama dia? Kamu lupa janji kita, Tanya Yoga. Di saat yang bersamaan, Bagas baru saja tiba di sana. Dia hanya mendengar kalimat terakhir Yoga. Pria itu pun kembali murka. Ngapain kamu di sini, Risa? Tegur pria itu dengan sedikit menyentak. Risa yang sedang duduk di kursi pun langsung terperanjat. Dia berdiri menghadap suaminya. Mas, aku bisa jelasin semuanya, ucapnya gugup. Melihat gadis itu gugup, Yoga yang sedang terbaring di tempat tidur pasien pun memasang badan. Apa? Kau mau main kasar sama perempuan? Belum puas mukulin saya? Tantang Yoga. Mas, udah. Risa menegur pria itu. Dia khawatir jika Bagas terpancing lagi. Dia dapat melihat rahang suaminya sudah mengeras. Sedangkan Bagas, kedua tangannya sudah mengepal, siap untuk menghabisi Yoga. Namun dia sadar saat ini mereka tengah di klinik. Tidak mungkin jika dirinya bertindak anarkis. Akhirnya pria itu langsung menggandeng tangan istrinya. Ayo pulang, ucapnya tegas. Dia pun menarik Risa dengan kasar, sebab ia sangat kecewa pada gadis itu. Yoga hanya bisa membeku. Dia sadar bahwa dirinya tidak memiliki harapan lagi. Kondisi Risa yang sedang mengandung anak Bagas membuktikan bahwa hubungan pernikahan mereka memang serius. Mas, pelan-pelan, tanganku sakit. Keluh gadis itu berusaha melepaskan cengkeraman tangan suaminya. Di depan klinik yang sepi, Bagas menghentikan langkah dan menoleh ke arah istrinya. Sakit kamu bilang?
Menurutmu apa hatiku nggak sakit? Lihat istri diam-diam tengah malam begini nemuin mantan pacarnya. Hah? Mikir nggak kamu, Riz? Kamu injak harga diriku sebagai suami. Padahal udah jelas aku minta kamu buat jangan nemuin dia lagi. Tegur Bagas. Risa terkesiap. Ini pertama kali pria itu memarahinya. Meski dulu Bagas memang tidak ramah padanya, namun dia hanya bersikap ketus, tidak sampai marah seperti sekarang. Tubuhnya gemetar ketakutan. Dia tahu suaminya sedang gelap mata. Iya, aku tahu aku salah. Tolong maafin aku, Mas, ucapnya dengan suara gemetar. Emangnya dengan minta maaf, sakit hatiku bisa hilang begitu aja? Untung aku bangun, kalau enggak, mungkin kamu udah kabur sama bajingan itu, tuduh Bagas. Risa tidak terima dituduh seperti itu. Mas, tolong jangan bicara sembarangan ya. Aku nemuin dia juga demi kamu, supaya kamu gak dilaporin ke polisi. Aku gak mau suamiku masuk penjara, tutur gadis itu. Bagas memelototi Risa dengan tatapan tajam. Lebih baik aku masuk penjara daripada istriku diam-diam nemuin mantan pacarnya tanpa izin, ujar pria tersebut yakin. Tapi aku gak mau ayah dari anak yang aku kandung mendekam di penjara, Mas, tegas gadis itu. Akhirnya dia menumpahkan air mata. Bagas terkesiap mendengarnya. Tubuhnya pun meremang. Apa kamu bilang barusan? Tanyanya gugup. Risa tidak bisa menjawab. Tangisannya sudah terlanjur pecah. Ia tak sanggup mengatakan apapun lagi. Sayang, kamu hamil? Tanya Bagas sambil memegang kedua lengan istrinya. Risa mengangguk. Iya, aku hamil. Tadinya aku mau kasih kejutan buat kamu, tapi malah aku yang dibuat terkejut. Aku butuh kamu, Mas. Aku gak mau ngelewatin momen kehamilan dengan kondisi suami di penjara, jawabnya sambil terisak. Bagas langsung memeluk istrinya. Hatinya sangat bahagia setelah mengetahui bahwa istrinya tengah mengandung. Kini dia paham mengapa Risa tidak mau dirinya di penjara. Maafin Mas, sayang. Aku terlalu cemburu. Terima kasih ya. Ini hadiah terindah buatku, ucap pria itu dengan suara bergetar. Ini kehamilan pertamaku, Mas. Aku gak bisa bayangin gimana kalau harus melalui semuanya sendirian. Aku butuh kamu, ucap gadis itu dengan suara tercekat. Bagas menganggukkan kepala. Iya sayang, Mas janji gak akan ninggalin kamu. Sekali lagi aku minta maaf ya, ucap pria itu. Dia mendekap erat istrinya sambil mengecupi kepalanya. Rasa cinta Bagas semakin dalam setelah mengetahui bahwa istrinya mengandung. Dia pun bangga. Dengan begitu hubungan pernikahan mereka semakin erat dan nyata. Perlahan, dia melepaskan pelukannya, lalu mengusap air mata istrinya. Kita kembali ke kamar ya. Kasihan Via sendirian. Kamu digendong apa jalan sendiri? Tanyanya. Dia khawatir istrinya kelelahan. Jalan sendiri, jawab Risa manja. Ya udah ayo, ajak Bagas. Mereka pun meninggalkan klinik itu. Steffi yang mengintip mereka diam-diam merasa kesal. Apa sih, gak seru banget? Masa begitu? Harusnya mereka tuh berantem. Bila perlu cerai sekalian. Payah keluh wanita tersebut. Setibanya di kamar, Bagas langsung menuntun istrinya untuk duduk. Lalu dia berjongkok di depan Risa. Pria itu mengusap perut istrinya sambil berkata, Assalamualaikum anak papa. Terima kasih kamu sudah hadir di keluarga kecil kami. Sehat-sehat di sana ya nak. Maaf, papa tahunya telat. Tapi papa janji akan selalu menjaga kalian, sambung pria itu. Kemudian dia mengecup perut istrinya yang masih rata tersebut. Risa tersenyum. Dia senang melihat ekspresi kebahagiaan di wajah suaminya. Sayang, kenapa kamu baru ngasih tahu Mas sih? Ini kan berita penting. Harusnya kamu bilang sejak awal, supaya aku bisa lebih hati-hati, ucap pria itu sambil menggenggam kedua tangan istrinya. Tadinya aku mau kasih kejutan, Mas. Lagian ini juga baru tes pack. Aku belum mastiin ke dokter, tapi udah tes 2 kali, semua hasilnya positif, jawab gadis itu. Lalu dia mengambil sesuatu di tasnya, kemudian menyerahkannya pada Bagas.
Pria itu mengambil benda berbentuk persegi panjang tersebut. Lalu dia duduk di samping istrinya dan membuka kotak persegi itu. Dia tersenyum saat melihat ada tespek dengan 2 garis merah di dalamnya, serta tulisan, "Selamat, sebentar lagi keluarga kita nambah personil baru." Tangan Bagas sampai gemetar. Ia pun segera memeluk istrinya itu. "Terima kasih banyak sayang, Mas senang banget. Ini kejutan terindah yang pernah Mas terima," bisik pria itu. "Dengan senang hati Mas, aku juga happy bisa kasih amanah untuk kasih keturunan buat kamu," jawab gadis itu. Bagas mengangguk. Dia kembali memeluk Risa seolah tidak pernah puas melakukannya. Pria itu pun menatap Vio yang sedang terlelap. "Sebentar lagi kamu punya adik, nak. Semoga mamamu ikut bahagia kalau tahu hal ini," batinnya. Setelah melepaskan pelukannya, Bagas langsung mengambil ponsel. Dia segera menginformasikan kabar bahagia itu pada keluarga besar mereka, dengan memotret hadiah dari Risa dan mengirimkannya melalui pesan singkat. "Aku yakin mereka pasti happy," ucap pria itu sambil menaruh ponselnya. "Amin. Aku juga yakin Mas, apalagi dari awal hubungan kita emang kurang baik. Jadi kehamilanku ini udah kayak keajaiban. Apalagi pernikahan kita juga kan baru 1 bulan," jawab gadis itu. "Mungkin karena kita emang jodoh, Riz. Terima kasih ya, kamu udah mau nerima aku. Meski awalnya terpaksa, aku janji ke depannya gak akan ada kakak ipar yang jahat lagi. Cuma ada suami yang sayang sama istrinya dan akan selalu melindunginya." Pria itu mengacup kedua tangan istrinya, lalu menciumnya dengan begitu lembut. Mereka berdua sama-sama menyalurkan cinta dengan segenap perasaan. Semenjak itu, hubungan mereka pun semakin hangat. Sepulang dari acara gathering, Risa dan Bagas mengadakan pengajian 40 hari meninggalnya Rina, sekaligus tasyakuran atas kehamilan Risa. Semua keluarga turut bahagia. Mereka senang karena wasiat Rina bisa dijalani dengan baik. Mereka berharap hubungan Risa dan Bagas bisa semakin erat. Waktu berlalu begitu cepat. Bagas berhasil memenuhi janjinya sebagai suami siaga. Bahkan saat ini Risa sudah lulus kuliah dan kehamilannya pun sudah besar. Namun perasaan Bagas sedikit was-was. Dia trauma karena dulu Rina meninggal saat akan melahirkan. Pria itu bahkan sampai meminta izin untuk bekerja dari rumah, supaya jika ada sesuatu dirinya bisa langsung sigap. Akan tetapi, kekhawatirannya itu tidak terbukti. Risa berhasil melahirkan dengan selamat, bahkan didampingi oleh pria itu sendiri. Bagas sampai menangis kalau anak mereka terlahir ke dunia. Apalagi ketika dokter mengatakan bahwa bayinya adalah laki-laki. Bagas langsung menghujani Risa dengan kecupan. "Terima kasih sayang, Mas bangga sama kamu," ucapnya. Dia bahagia sekali karena Risa bisa memberikan anak sesuai dengan harapannya. Meski jika diberi anak perempuan pun dia tidak akan kecewa. Risa pun senang bisa memenuhi keinginan suaminya itu. "Mas, meski kamu pengen punya anak laki-laki, tapi Mas harus adil sama Vio ya. Jangan sampai pilih kasih," pinta wanita tersebut. "Pasti sayang, aku gak mungkin pilih kasih sama anakku sendiri, terutama sama istriku," jawab pria itu sambil menggendong bayinya. Risa tersenyum. Rasa sakit yang sempat membuatnya hampir menyerah saat melahirkan tadi seolah sirna begitu saja. Saat ini hanya ada kebahagiaan di keluarga kecil mereka. Terkadang jodoh memang tidak bisa diprediksi. Tuhan Maha membolak-balikan hati. Mereka pun sadar tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Jika Tuhan sudah berkehendak, kakak ipar yang paling dibenci pun kini berubah menjadi suami yang paling dicintai. Tamat. Sampai ketemu di cerita berikutnya ya. Wassalam.